Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, biasa dipanggil Tari, dari LPK English Corner di kelas Junior Desain Grafis. Desain grafis itu sendiri adalah seni komunikasi dengan menggunakan elemen visual yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para pembacanya atau penglihatnya. Setelah mempelajari desain grafis, diharapkan kita dapat berkomunikasi dengan media visual yang mampu menyampaikan informasi atau pesan dengan sejelas-jelasnya. Jika kalian memiliki keahlian dalam bidang desain grafis, maka 5 pekerjaan ini akan sangat menanti kalian. Yang pertama, ada advertising agency atau periklanan. Dan yang kedua, ada branding agency atau pembuatan logo. Yang ketiga, ada media massa. Dan yang keempat, percetakan. Dan yang kelima adalah publisher atau penerbit. Di pertemuan pertama kali ini, terlebih dahulu kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar desain dan komunikasi. Desainer grafis harus memahami kelima prinsip ini agar tujuan yang akan kita sampaikan tersampaikan dengan baik. Langsung saja, yang pertama adalah prinsip keseimbangan. Keseimbangan di sini bisa berarti mempunyai bentuk dan ukuran yang mendekati sama. Prinsip ini, katakan saja, nyaman atau tidaknya sebuah karya desain itu dipandang. Contoh bentuk keseimbangan ini adalah keseimbangan asimetris, keseimbangan simetris, dan keseimbangan radial. Prinsip yang kedua adalah prinsip kesatuan. Elemen-elemen seperti font, warna, bentuk, tata letak, dan elemen-elemen yang lainnya itu saling berkaitan, saling serasi, dan saling selaras, sehingga sebuah karya desain itu tampak seperti sangat harmonis. Prinsip yang ketiga adalah proporsi. Proporsi bisa kita sebut dengan perbandingan atau perimbangan. Jadi di prinsip ini maksudnya sebuah karya desain tidak boleh misalkan satu sisi lebih panjang dan satu sisi lebih pendek. Jadi proporsinya harus sama agar karya desain tersebut terlihat proporsional. Misal kita menggunakan perbandingan 1:1, 2:3, 4:6, 8:13 dan sebagainya. Prinsip yang keempat adalah irama atau ritme. Mengapa dikatakan irama? Karena susunan tata letak objek disusun membentuk pola tertentu sehingga menimbulkan ketertarikan bagi para pemandangnya. Contohnya seperti irama air mengalir. Jadi, sebuah karya desain terkesan dinamis, tidak monoton. Prinsip yang terakhir adalah prinsip penekanan. Katakan saja prinsip penekanan ini adalah sebuah point of interest atau titik utama pada karya desain. Tanpa melihat keseluruhan isi dari desain tersebut, para pembaca sudah bisa menemukan apa maksud dari desain tersebut, apa informasi yang disampaikan melalui desain visual tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dasar komunikasi. Komunikasi dalam hal ini komunikasi visual adalah berkomunikasi dengan penglihatan atau bisa disebut juga dengan bahasa isyarat. Komunikasi visual bisa dilakukan dengan menggunakan gambar, pamflet, atau video tanpa suara. Konsep komunikasi visual adalah memadukan unsur desain grafis seperti estetika, kreativitas, komunikatif, dan lain-lain untuk menciptakan suatu media yang dapat menarik komunikan atau audiens. Secara khusus, komunikasi visual berfungsi untuk identifikasi atau pengenalan identitas, informasi, promosi, persuasi, dan propaganda. Untuk prinsip komunikasi visual pada dasarnya sama dengan prinsip dasar desain, hanya saja agak sedikit lebih kompleks. Langsung saja, yang pertama ada prinsip keseimbangan, yang kedua prinsip titik fokus, yang ketiga prinsip hierarki, yang keempat ritme atau irama, yang kelima kesatuan, yang keenam proporsi, yang ketujuh dominasi, yang kedelapan ilustrasi, dan yang kesembilan teks. Nah, itu dia teman-teman tentang prinsip dasar desain dan komunikasi. Bisa dipahami ya? Saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang software desain grafis. Pesan buat teman-teman, siapkan software Photoshop ya.
karena saya menggunakan software Photoshop. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.